Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa menuju ke meja fishbowl untuk mengambil subtema dan juga calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 mengambil kode subtema dan calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Sambil diangkat secara bersamaan ditujukan ke kamera. Sambil kita lihat di kamera yang muncul kodenya 7C. 1C. Baik, kami akan ambilkan amplopnya sesuai kode subtema dan juga kode pertanyaan, yaitu 1C. Masih tersegel Bapak Ibu hadirin, terjamin kerahasiaannya. Pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali, mohon untuk disimak. Transportasi publik tidak saja persoalan mobilitas massa, melainkan juga mencerminkan keadaban publik yang bermartabat. Transportasi berbasis rel kereta yang rendah emisi, terintegrasi, ekonomis dan tepat waktu, didukung dengan kondisi stasiun dan gerbong kereta api bersih adalah harapan warga Jawa Timur di penjuru daerah, terutama di kawasan selatan dan timur. Pertanyaannya, strategi komprehensif apa yang akan paslon lakukan untuk mendorong jaringan transportasi publik kereta yang semakin luas, rendah emisi berbasis tenaga listrik, dan unggul dalam pelayanannya dengan pelibatan pemerintah pusat? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 bahwa di Jawa Timur ini dibagi dalam 5 kawasan. Ada Selingkar Wilis, ada BTS, Bromo, Tengger, dan Semeru, kemudian Selingkar Ijen, kemudian Gerbang Kertasusila Plus, dan Madura Kepulauan. Maka kami tentu berkomitmen untuk mengembangkan transportasi sesuai dengan area-area yang sudah ditentukan oleh Perpres tersebut. Kami ingin konsentrasi untuk salah satunya misalnya di Madura. Kami ingin hadirkan KRL, kereta listrik dari Bangkalan sampai Sumeneb, agar supaya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Madura bisa cepat terwujud. Kemudian tentu saja kami juga akan menggunakan skema yang sama, tentu dengan moda transportasi yang sesuai dengan area masing-masing. Ada yang di area pegunungan, ada yang di area pesisir, dan ada yang di area kawasan industri. Kemudian yang di Selingkar Ijen itu tentu menggunakan roda transportasi yang sesuai dengan areanya masing-masing, dan kami komitmen untuk menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan. KRL ini kami pilih untuk di Madura. Kenapa? Karena yang pertama murah harganya, kemudian yang kedua bisa menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga melalui kereta listrik ini adalah ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya, calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Saya ingin menambahi bahwa transportasi yang akan maksimal ketika ada integrasi di antar berbagai moda. Jadi orang pengen naik kendaraan umum, tapi begitu stuck dari satu titik tertentu, mereka akan bingung mau menaik apa lagi. Maka dipastikan setiap moda transportasi ini harus dalam satu koordinasi tanpa menghilangkan peran dari masyarakat pemilik trayek tersebut. Jadi salah ketika kita memposisikan diri sebagai kompetitor bagi masyarakat, pelaku-pelaku organda, pelaku-pelaku yang pemilik PO, justru malah menghilangkan peran mereka, tapi semua diambil oleh negara. Fungsi negara adalah regulator, bukan pemain, dan tidak boleh mengambil peran-peran dari orang-orang yang berpartisipasi dan juga dari awal sudah mengambil rezeki dari tersebut. Maka yang paling baik adalah tetapkan integrasi, dan yang kedua, libatkan masyarakat dalam proses untuk integrasi sehingga masyarakat mau menggunakan kendaraan umum dan pasti akan bisa mengurangi emisi dan tidak mengurangi rezeki masyarakat semuanya. Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara.
Pada kenyataannya, jalur kereta selatan dari mulai Solo sampai ke Madiun sampai ke Jombang itu justru lebih dulu di double track daripada dari Sidoarjo Surabaya ke Gresik. Nah, inilah PR yang kami kerjakan waktu itu. Bersama beliau ada di sini Mas Eri, kita kerja bareng ya. Bagaimana kita kemudian bekerja dengan Kementerian Perhubungan menandatangani paper agreement untuk 250 juta US dollar melakukan pelebaran trek dari Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo, Waru. Jadi ini yang nyata sudah dikerjakan. Termasuk ide untuk membangun kereta di Madura, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan merintis studi kelayakannya. Karena semua step by step dan justru kami sudah mengambil langkah mengatakan dan bersurat kepada Kementerian Perhubungan bahwa Pak Menteri Perhubungan prioritas kami berikutnya adalah kereta di Madura. Ini nyata, formal dan sudah ditandatangani. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Ya, tentu kami menghormati dua sahabat saya, Gus Dan dan Mas Emil, dan kami fokus pada komitmen kami terhadap masyarakat Madura. Kenapa? Karena yang pertama kita tahu bahwa kemiskinan di Jawa Timur ini paling tinggi adalah tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Karena itu kami sungguh-sungguh dengan tekad yang kuat, komitmen yang tinggi, Madura harus cepat kita entaskan dari kemiskinan. Salah satu jalannya adalah menghadirkan transportasi yang murah, mudah, sekaligus bisa diakses oleh siapapun, dan transportasi ini transportasi massal. Karena itu kereta listrik ini adalah jawaban agar cepat terwujud percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Madura Kepulauan. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin dimanfaatkan. Cukup? Sudah cukup? Baik, cukup. Selanjutnya kita berikan apresiasi kepada para calon wakil gubernur yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Hadirin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.